Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen yang telah meluangkan waktunya untuk melihat dan mendengarkan video ini. Adapun video self recording ini saya tujukan untuk memenuhi tugas pribadi saya dari mata kuliah Teori Perbandingan Ilmu Politik. Semoga video ini bisa menambah pengetahuan baru kita hasanah baru kita tentang sistem pemilihan umum. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengambil judul perbandingan sistem pemilihan umum pada tahun 1955 dan 1999. Saya mengambil judul ini bukan tanpa alasan. Seperti yang kita tahu, Indonesia itu telah melewati berbagai fase, berbagai dinamika yang telah mengantarkan Indonesia menuju negara sekarang, seperti yang kita kenal sekarang. Mulai dari demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, orde baru, hingga pasca reformasi seperti sekarang. Tentu fase-fase yang telah dilewati itu memiliki cerita mengesankan di dalamnya. Memiliki cerita yang akan teringat ketika kita ceritakan lagi di periode selanjutnya. Nah, Indonesia mengadakan pemilu pertama pada 1955. Ini merupakan masa demokrasi parlementer. Demokrasi parlementer pada masa ini dipimpin oleh Perdana Menteri Ali Sastro Amidjojo. Beliau merupakan tokoh nasionalis dan Perdana Menteri ke-8 dari demokrasi parlementer Indonesia. Di masa Perdana Menteri Ali lah pemilu pertama kali dipersiapkan. Nah, namun karena kondisi negara yang tidak kondusif dan masih sering terjadinya tindakan separatis, Perdana Menteri Ali mengundurkan diri dari jabatannya di saat pemilu sedang dipersiapkan. Ia digantikan oleh Perdana Menteri Burhanuddin Harahap yang ditunjuk langsung oleh Bung Hatta dan disetujui oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Masyumi. Nah, kebetulan Bung Burhanuddin ini dari Partai Masyumi. Kabinet Burhanuddin Harahap dibentuk pada tanggal 15 Agustus 1955. Sebenarnya pemilihan pertama awalnya direncanakan pada Januari 1946. Tapi karena Revolusi Nasional Indonesia masih berlangsung, hal ini tidak memungkinkan. Setelah perang, setiap kabinet memasukkan pemilihan umum dalam programnya. Pada bulan Februari 1951, Kabinet Nasir memperkenalkan RUU Pemilu. Tetapi kabinet ini jatuh sebelum diperdebatkan dalam parlemen. Kabinet berikutnya dipimpin oleh Sukiman berhasil mengadakan beberapa pemilihan regional. Akhirnya, pada bulan Februari 1952, Kabinet Wilopo memperkenalkan RUU untuk pendaftaran pemilih. Diskusi di Dewan Perwakilan Rakyat tidak dimulai sampai September karena berbagai keberatan dari partai politik. Menurut Fed, ada 3 faktor penyebab hal ini terjadi. Pertama, para legislator khawatir kehilangan kursi mereka. Kedua, mereka khawatir tentang kemungkinan ayunan untuk partai-partai Islam. Ketiga, sistem pemilihan sesuai dengan konstitusi sementara tahun 1950, sehingga akan berarti lebih sedikit perwakilan untuk daerah di luar Jawa. Mengingat kenyataan bahwa kabinet itu jauh setelah memperkenalkan langkah-langkah kontroversial, ada keengganan untuk memperkenalkan RUU Pemilu dan ada kekhawatiran tentang kemungkinan konflik politik yang disebabkan oleh pemilihan. Meskipun demikian, banyak pimpinan politik menginginkan pemilihan umum karena legislatif yang ada pada saat itu didasarkan pada kompromi dengan Belanda yang sebelumnya merupakan kekuasaan kolonial, dan karena itu dianggap memiliki sedikit otoritas rakyat. Mereka juga percaya bahwa pemilu akan membawa stabilitas politik yang lebih besar. Hal ini semakin diperkuat oleh peristiwa 17 Oktober 1952 ketika tentara bersenjata di depan istana menuntut pembubaran badan legislatif dan menyebabkan tuntutan yang lebih besar dari semua pihak untuk pemilihan awal. Pada 25 November, RUU Pemilu telah diajukan ke DPR. Setelah 18 minggu perdebatan dan 200 usulan amandemen, RUU tersebut akhirnya disahkan pada 1 April 1953 dan menjadi hukum pada 4 April. RUU ini menempatkan jumlah keanggotaan legislatif di mana 1 anggota legislatif untuk 150.000 penduduk dan memberikan hak untuk memilih bagi semua orang yang berusia di atas 18 tahun atau yang pernah sudah menikah. Begitu RUU ini disahkan, kabinet mulai menunjuk anggota komite pemilihan pusat. Hal ini dilakukan untuk memiliki 1 anggota dari setiap partai pemerintah dan ketua independen. Namun, Partai Nasional Indonesia (PNI) memprotes bahwa mereka tidak memiliki anggota dalam komite. Dan perselisihan ini masih belum terselesaikan ketika kabinet ini jatuh pada 2 Juni.
Pada tanggal 25 Agustus 1953, Perdana Menteri baru Ali Sastro Amijojo mengumumkan jadwal persiapan untuk pemilihan selama 16 bulan, mulai bulan Januari 1954 yang masih dalam periode Perdana Menteri Ali. Pada tanggal 4 November, pemerintahan mengumumkan komite pemilihan pusat baru yang diketuai oleh anggota PNI Hadi Kusumo. Dan termasuk semua partai yang diwakili di pemerintahan, yaitu NU, Partai Serikat Islam, Partai Rakyat Indonesia, Partai Rakyat Nasional, Partai Buruh dan Barisan Tani Indonesia, serta beberapa partai pendukung pemerintahan seperti Persatuan Tarbiyah Islamiyah atau PERTI dan Partai Kristen Indonesia atau Perkindo. Berdasarkan UU nomor 7 tahun 1953, pemilu 1955 tersebut dilaksanakan dalam rangka memilih anggota-anggota parlemen atau DPR dan anggota konstituante. Sistem yang digunakan pada pemilu 1955 ini adalah perwakilan proporsional. Artinya setiap daerah pemilih akan mendapatkan jumlah kursi atas dasar jumlah penduduknya. Hal tersebut dengan ketentuan setiap daerah berhak mendapatkan jatah minimum 6 kursi untuk konstituante dan 3 kursi untuk parlemen. Pada pemilu 1955 terdapat 260 jumlah kursi DPR yang diperebutkan dan 520 kursi untuk konstituante, ditambah 14 wakil golongan minoritas yang diangkat pemerintah. Nah, berdasarkan sistem perwakilan proporsional, wilayah Indonesia dibagi dalam 16 daerah pemilihan. Namun dalam pelaksanaan hanya 15. Kenapa? Karena sebab Irian Barat gagal melaksanakan pemilu dikarenakan daerah tersebut masih dikuasai oleh Belanda. Pendaftaran dimulai sejak Mei 1954 dan selesai pada November 1954. Jumlah warga yang memenuhi syarat untuk memilih itu sebanyak 43 juta jiwa. Dari data tersebut, sebanyak 87,65% atau sekitar 37,875 juta jiwa yang menggunakan hak suaranya. Nah, pada waktu itu anggota TNI dan Polri itu masih boleh untuk memberikan hak suaranya, berbeda dengan pemilu saat ini. Pada pelaksanaan pemilu pertama terdapat 208 daerah kabupaten, 2.139 kecamatan dan 43.429 desa. Nah, pemilu pertama ini dilaksanakan dalam 2 gelombang. Gelombang pertama diadakan untuk memilih anggota DPR. Tahap ini diselenggarakan pada 29 September 1955 dan diikuti oleh 29 partai politik dan individu. Gelombang kedua ialah pemilu untuk memilih anggota konstituante. Tahap ini diselenggarakan pada tanggal 15 Desember 1955. Penyelenggaraan pemilu 1955 memakan biaya sekitar 479 juta untuk kebutuhan perlengkapan teknis, seperti pembuatan kotak suara dan honorium panitia penyelenggara. Hasil pemilu juga dibedakan menjadi 2 tahap. Tahap pertama diikuti oleh 172 kontestan, namun hanya 28 kontestan yang berhasil memperoleh kursi. 4 partai besar secara berturut-turut yang memenangkan kursi dalam pemilihan nasional. Yang pertama itu ada PNI, dia menang sekitar 22,3%. Yang kedua ada Masyumi, dia menang sekitar 20,9%. Yang ketiga ada NU, dia angkanya 18,4%. Dan yang keempat ada Partai Komunis Indonesia atau PKI, dia menang sekitar 15,4%. Seiring dengan hasil tersebut juga diangkat 6 anggota parlemen mewakili Tionghoa dan 6 lagi mewakili Eropa. Dengan demikian total anggota DPR hasil pemilu 1955 sebanyak 272 orang. Hasil pemilu tahap kedua seperti yang kita tahu diadakan untuk memilih anggota konstituante. Jumlah kursi anggota konstituante sebanyak 520. Namun karena Irian Barat tidak dapat melakukan pemilihan karena masih dikuasai oleh Belanda, pemilihan dikurangi. Jatah kursi itu dikurangi menjadi 6, sekitar 514 kursi lah karena dikurangi 6. Nah, hasil pemilihan anggota konstituante menunjukkan bahwa PNI, NU, dan PKI memiliki dukungan yang tinggi, sementara Masyumi perolehan suaranya merosot dibandingkan pemilihan anggota DPR. Terlaksananya pemilu 1955 itu didasarkan oleh 3 hal. Yang pertama, revolusi fisik atau perang kemerdekaan itu menuntut semua potensi bangsa untuk memfokuskan diri pada usaha mempertahankan kemerdekaan. Yang kedua, pertikaian internal baik dalam lembaga politik maupun pemerintah yang cukup menguras energi dan perhatian. Dan ketiga, belum adanya undang-undang pemilu yang mengatur tentang pelaksanaan pemilu. Pemilu baru disahkan pada 4 April 1953. Nah, kira-kira begitulah kronologi dan bagaimana proses terjadinya pemilu 1955. Sekarang kita mulai berbicara tentang 1959. Ini terkait dengan 1955 karena banyak orang yang bilang pemilu ini merupakan pemilu yang paling demokratis di Indonesia.
pemilu 1955 dan 1999. Ini dikarenakan pemilu ini diikuti oleh banyak partai politik dan banyak kelompok. Bila kita telusuri, ternyata perolehan suara saat pemilu 1999 mirip hasil pemilu 1955 ketika parpol pemenang hanya unggul tipis. Ajang pemilu 1999 tersebut hanya disiapkan selama 13 bulan oleh pemerintahan Presiden Baharudin Yusuf Habibie. Walau begitu, pemilu yang diikuti oleh 48 partai politik ini berlangsung tepat waktu. Pemilu ini diselenggarakan secara serentak pada tanggal 7 Juni 1999 untuk memilih 462 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi maupun DPRD kabupaten kota. Itu pada periode 1999 sampai 2004. Pemilihan umum 1999 merupakan yang pertama kali diselenggarakan setelah runtuhnya Orde Baru dan juga yang terakhir kali diikuti oleh Provinsi Timur Timur. Pemilihan umum ini diikuti oleh 48 partai politik yang mencakup hampir semua spektrum arah politik, kecuali komunis yang memang sudah dilarang oleh Indonesia pada masa Orde Baru. Penentuan kursi ini dilakukan secara proporsional berdasarkan presentasi suara nasional. Pemilihan umum ini seharusnya diselenggarakan pada tahun 2002, tetapi atas dasar desakan publik untuk mengadakan reformasi serta mengganti anggota-anggota parlemen yang dinilai berkaitan dengan Orde Baru, pemilihan umum ini dipercepat dari tahun 2002 ke tahun 1999 oleh pemerintahan waktu itu. Usai perhitungan, ternyata pemilu 1999 itu dimenangkan oleh partai politik baru, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Partai ini merupakan partai pecahan dari Partai Demokrasi Indonesia pimpinan Suryadi. Sebagai imbas dari konflik 27 Juli 1999, mereka berhasil menarik simpati masyarakat untuk mendominasi perolehan suara di 11 provinsi pada 7 Juni 1999. Perolehan suara terbesar PDIP itu diperoleh di Bali sebanyak 79% dan angka yang terkecil itu di Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 6,6%. Meski hanya 11 provinsi, PDIP itu menguasai 33,7% suara secara nasional. Peringkat kedua dalam pesta demokrasi 5 tahun silam ditempati oleh Partai Golongan Karya yang mendominasi perolehan suara di 13 provinsi. Partai Beringin berhasil mendulang suara terbanyak di Sulsel, itu sekitar 66,5%, dan paling sedikit di Bali, itu sekitar 10,4%. Sementara presentasi perolehan suara Golkar secara nasional sebesar 22,3%. Posisi berikutnya untuk urutan secara nasional diperoleh Partai Kebangkitan Bangsa. Itu dia mendapat sekitar 12,6%. Partai yang diusung kaum Nahdliyin ini meraih suara terbanyak di Jawa Timur, yaitu sekitar 35,5%. Terendah di Sulawesi Utara 0,8%. Sedangkan Partai Persatuan Pembangunan merebut angka 10,7% dengan reachnya terbesar di Provinsi Nanggur Aceh Darussalam, itu sekitar 28,8%. Dan terendah di Bali itu sekitar 0,9%. Nah, Partai PAN meraih suara terbesar di Sumatera Barat dengan 22,2% dan terendah di Bali 1,3%. Atau bisa disebut meraih suara secara nasional sebanyak 7,2%. Kondisi sedikit berbeda terjadi di Provinsi Jawa Timur. Di wilayah ini PKB dengan basis pemilih dari kalangan Nahdlatul Ulama menangkan pemilu 1999 sekitar 33,5%. PKB menguasai wilayah timur, wilayah Situbondo, Bondowoso, Sumeneb, dan lain-lain gitu. Jadi wilayah Jawa Timur di bagian timur itu dikuasai suara elektoralnya oleh PKB. Nah, Provinsi Jateng hingga wilayah Jateng juga dikuasai oleh PKB pada saat itu. Posisi Partai Banteng dalam lingkaran diikuti oleh P3 yang menguasai Kabupaten Pamekasan. Sementara Golkar memperoleh suara tertinggi di Pacitan dan Madiun. Bila kita lihat dari data yang telah disampaikan, terdapat kemiripan yang identik antara pemilu 1955 dan 1999. Pemilu ini dianggap sebagai dua pemilu yang paling demokratis di Indonesia sejak era Orde Lama hingga Reformasi, diikuti oleh banyak partai politik dan memiliki basis besar di wilayah Jawa. Pemilu 1955 dan 1999 adalah bukti bahwa demokrasi masih ada di Indonesia, at least pada saat itu gitu. Jadi pemilu 1955 dan pemilu 1999 ini disiapkan dengan waktu yang sangat singkat dan dengan kondisi bangsa yang pada saat itu memang sedang carut-marut gitu. Kita tahu 1955 itu di saat negara itu masih bingung untuk menentukan bagaimana negara ini mau dibentuk, apakah negara Islam, apakah masih negara nasionalis, bahkan ada yang mau mengalihkan pada sekitar
Piagam Jakarta gitu. Jadi ini masih ditetapkan pada masa kondisi-kondisi yang carut marut politiknya. 1999 itu sistem pemilihan umumnya diadakan secara proporsional. Artinya semua itu dilakukan secara jujur adil. Di situ kan karena memang udah ada penetapan baru tentang undang-undang di situ, karena memang rakyat juga menginginkan perubahan terhadap anggota-anggota DPR, sehingga terjadilah pemilihan umum pada 1999 itu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga kita semua selalu bisa menjaga gerbang demokrasi di negara kita. Saya ucapkan terima kasih karena sudah melihat dan menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.